Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azhiri zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih kita memberikan kita kesempatan, kesehatan, peluangan waktu dan juga kuota sehingga kita bisa hadir di acara pekanan kita ini yaitu bedah buletin kafah. Ya, insya Allah pekan ini kita akan membahas tema kemerdekaan, di mana memang pekan ini adalah pekannya ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan juga kemarin itu ada sempat isu-isu, ada sempat kejadian di daerah Jawa itu di Pulau Jawa tepatnya lupa saya, yaitu bahwa ada seorang tukang cukur yang dipaksa memasang bendera di tempat dia bercukur. Lalu kemudian satu tukang cukur mengatakan bahwa kita ini belum merdeka. Jadi ke depannya insya Allah nanti dengan Al-Ustadz kita yaitu Mualim Suryadi Pradana, insya Allah beliau akan membahas tentang kemerdekaan hakiki. Sehingga kita bisa menilai sebenarnya apakah negeri kita ini sudah benar-benar merdeka atau ternyata tukang cukur itu benar kan begitu. Ya, untuk Muastad Mualim, sehat Mualim? Alhamdulillah sehat Bang. Bang Kribulantam. Pikiran aman? Alhamdulillah aman. Masih tengah bulan aman. Iya. Kondisi fisik, jasmani aman? Alhamdulillah aman Bang. Siap. Dompet Mualim? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bang Rudi sehat ya? Sehat. Ya, insya Allah nanti Mualim Suryadi Pradana insya Allah akan membawakan tema tentang kemerdekaan itu. Ya, untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz, kita berikan waktu dan kesempatannya. Tafadhol Ustadz. Baik. Terima kasih pada host yang telah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah para permisa bedah buletin kafah Medan Beriman. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, rahmat, karunia dan alhamdulillah di usia 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita masih bisa bertatap muka dan terus memperbanyak timbangan amal untuk kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah, para peserta budiman, bedah buletin kafah untuk edisi pekan ini di 14 Agustus 2026. Untuk tema buletin kafah pekan ini yaitu mewujudkan kemerdekaan hakiki. Nah, dan ini merupakan sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita dan harus kita syukuri. Dan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 juga dicantumkan di situ bahwa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan itu semuanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tentu harus kita syukuri saat ini. Dan sholawat beriringkan salam juga kita sampaikan, selalu kita dawamkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan bagian dari mencintai sunnah Rasulullah SAW seperti hadir dalam majelis ini
Beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuju tempat ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya untuk menuju surga. Walaupun kita berbeda tempat dan dipisahkan oleh jarak, insya Allah eh, keutamaan dalam bermajelis tidak akan hilang, ya. Maka dari itu mungkin bisa kiranya kita memperhatikan adab-adab dalam bermajelis dan kita bisa memulai majelis yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala ini dengan awalan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Fahim. Peserta yang berbudiman yang menyaksikan secara live ataupun nanti di YouTube, bahwa pada saat ini kita setelah merasakan kemerdekaan itu dalam kurun waktu 81 tahun, ya. Seperti itu tuh ya Bang Rudi, ya. 81 tahun Boleh ya. bukan waktu yang sedikit, ya. Itu waktu yang sangat panjang. Dari awal kemerdekaan 1945 sampai 2026. Empat Seharusnya generasi itu, kemerdekaan. Mas. Gimana Bang? Empat generasi itu. Kalau satu generasi 20 tahun. 4 generasi. Yang seharusnya eh, sebuah sebuah kemerdekaan itu atau hal-hal yang menunjukkan bahwa sebuah negara telah terlepas dari negara imperialis, itu seharusnya dalam kurun waktu yang cukup lama ini 81 tahun, negeri ini sudah banyak kemajuan-kemajuan atau kemandirian yang telah dicapai. Nah, kemudian eh, perlu disampaikan bahwa ketika umat masyarakat Indonesia beryuforia terhadap kemerdekaan yang setiap tahun selalu diulang-ulang, seperti masyarakat beryuforia mengadakan perlombaan-perlombaan panjat pinang contohnya, atau eh, makan kerupuk, ya. Tapi pun kesenangan-kesenangan itu tidak diraih dengan sebuah apa ya, dengan sebuah kemudahan. Contohnya panjat pinang itu untuk mengambil hadiah yang ada di atas itu kan penuh kesusahan, ya. Bukan kemudahan, ya. Ya, ya, euforia yang kemudian ada kesusahan dalam mengambil itu. Nah, dan kalau kita lihat juga sejarah dari Panjat Pinang itu kan sebenarnya dari tradisi Belanda, ya, yang mereka itu jenuh, ya. Mereka jenuh, mereka bosan, kemudian mereka buat lomba untuk para pribumi, masyarakat pribumi, yang gunanya tadi itu untuk menghibur mereka, para kolonialisme tadi itu, para penjajah Belanda. Dibuatlah sebuah pohon yang kemudian dilumuri minyak, dan kemudian ditegakkan dengan di atas pohon pinang tadi itu ada hadiah-hadiah, ya, seperti ada ember. Pada saat itu hadiahnya itu sembako, ya, karena memang sangat sulit pada masa itu. Itu sembako merupakan hal yang barang yang berharga pada saat itu. Tapi kalau sekarang ada sepeda, ya, ada beras, macam-macam, ada baju, kan. Tapi nggak pernah kita ketemu ada apa ya, ada cek, ya, ada cek, ya kan. Nanti kalau dapat tinggal ditukarkan, gitu kan. Nggak, ya. Tapi hal yang kecil-kecil lah, sebenarnya. Yang remeh-temeh lah kalau kita lihat seperti itu. Daerah Begitu biasanya juga Bang uang, Mas. Abu. Ada uang, ya, ada uang. Tapi Daerah uangnya nggak biasanya. sampai eh, uangnya nggak sampai sejutaan, ya kan. Tergantung di mana dibuat kali, ya. Iya. Dan kemudian juga panjat apa namanya, makan kerupuk Bang, ya. Makan kerupuk juga seharusnya kalau makan itu mudah, ya, tapi susah. Tapi dibuat susah, ya kan. Seharusnya mudah tapi Kadang dibuat susah. ini lama, Mas. Gimana Bang? Kalau nunggu ditelan lagi lama, jadi habis digigit dibuang langsung. Iya. Diikat lagi kerupuknya, ya kan. Seperti itu. Ya, Nah, jadi itu, ya. eh, Kemudian tarik tambang, gitu, ya kan. Kemudian juga tarik tambang. Tapi kita lupa melihat, ya kan. Ketika kita asik tarik tambang, ternyata
kita punya tambang yang ditarik oleh negara lain gitu ya. Ini kan plot twist yang sangat membagongkan seperti itu. Oke, kita flashback kembali di awal sebagai mukadimah bahwa kemerdekaan ini merupakan suatu yang harus kita syukuri, ya. Jadi pembukaan Undang-Undang 1945 itu memberikan satu inspirasi sebenarnya bahwa kemerdekaan fisik yang diperoleh oleh negeri ini eh, itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, pemberian anugerah terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat Indonesia. Dan itu kita harus syukuri. Tapi apakah kemudian kita mendapatkan kemerdekaan yang sebenarnya, kan seperti itu. Ini pertanyaan penting bagi kita. Atau jangan-jangan kita merasakan merdeka tapi belum merdeka. Kita merayakan kemerdekaan tapi pada hakikatnya kita belum merdeka secara utuh. Nah, insya Allah pada sore hari ini kita akan coba mengkaji dan mengulasnya ya, terkait dengan kemerdekaan hakiki yang sebenarnya. Tentu diskusi ini eh, akan dimunculkan data-data dan fakta sebagai bagian dari intelektualitas seorang muslim, dan kemudian akan dihadirkan berdasarkan wahyu, karena kita adalah seorang muslim. Kita akan melihat kacamata Islam tentunya, bukan kacamata yang pada saat ini yaitu kacamata sekulerisme dan kapitalisme. Sebenarnya apa yang dialami oleh negeri ini pada hari ini. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama perlu kita pahami, merdeka itu apa sih sebenarnya? Jadi merdeka itu adalah sebuah kondisi di mana kita itu lepas dari penjajahan, ya. Kita lepas dari perbudakan, kita bebas, bebas. Jadi merdeka itu bebas, kan seperti itu. Dan sebuah negara atau bangsa yang merdeka adalah sebuah negara yang bebas atau terlepas dari penjajahan atau imperialisme. Maka negara yang terlepas dari semua itu, maka negara itu disebut negara yang merdeka. Begitu juga dengan individu ya. Jika individu, kan ada namanya perbudakan ya. Pada masa lampau ada namanya budak. Jadi budak itu belum merdeka. Ya, budak itu belum merdeka karena dia dimiliki oleh tuannya. Semua jeripaya, semua kemudian yang dimilikinya itu harus dibagi eh, kepada tuannya. Ketika ia bekerja mendapatkan upah 10 juta, maka ia harus membagi upah tersebut kepada tuannya. Tidak merdeka karena dia berada di bawah kepentingan tuannya, kan seperti itu. Nah, jadi kita sudah pahami apa pengertian merdeka tadi ya. Artinya merdeka itu bebas, bebas, kemudian mandiri dan berdaulat. Seperti itu. Tidak ada intervensi asing atau di luar dari sebuah negara dalam mewujudkan kepentingannya. Dan kemudian apa itu penjajah? Apa itu penjajahan? Penjajahan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah imperialisme. Jadi imperialisme ini pada hakikatnya adalah sebuah kondisi politik bangsa atau negara dalam menguasai negara lain untuk kepentingan pihak yang menguasai. Contohnya penjajah politik, penjajahan politik, penjajahan politik. Maka sebuah negara itu dikuasai kepentingan politiknya, kepentingan sebuah kepentingan negaranya untuk kemudian tunduk kepada kepentingan negara imperialis yang menjajah politik sebuah negara. Pada zaman dulu penjajahan itu disebut penjajahan militer, penjajahan angkat senjata. Jadi
itu zaman dulu ya. Kalau penjajahan dulu itu penjajahan kuno, kalau kita bisa katakan penjajahan kuno adalah penjajahan militer, penjajahan kolonialisme di mana negara imperialis mengambil alih atau menduduki sebuah negara, sebuah wilayah, dan kemudian membentuk sebuah pemerintahan kolonial di dalamnya, di sebuah wilayah yang dijajah. Dan penjajahan model ini itu sudah mulai ditinggalkan, ya, sudah mulai ditinggalkan, tapi tetap ada, tapi tetap ada, dan eh, tidak mudah untuk disadari pada kalangan masyarakat awam, kan seperti itu. Dan sekarang yang lagi ngetren itu adalah penjajahan yang modern. Itu yang dimaksud tadi, penjajahan yang tidak tampak secara fisik, tapi pada hakikatnya mereka telah terjajah. Nah, seperti itu. Jadi beralih dari penjajahan militer, penjajahan fisik, dan kemudian kepada penjajahan modern, atau imperialisme, neoliberal, ya, neo-imperialisme, penjajahan gaya baru. Nah, seperti itu. Dan inilah yang bakal kita ulik, ya, yang bakal kita ulas. Kita memang terlepas dari penjajahan fisik atau penjajahan militer, tapi pada saat ini kita masih dalam hukuman jajahan yang sifatnya neo-imperialisme. Dan gaya model penjajahan imperialisme ini banyak terjadi, ya, banyak kasus. Ya, contohnya di negara kita. Walaupun demikian, penjajahan yang sifatnya fisik seperti militer itu juga masih terjadi, ya, masih tetap eksis, dilakukan oleh Amerika Serikat, contohnya kepada Irak, atau kepada Afrika dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita sudah paham bahwa penjajahan modern seperti apa dan penjajahan yang modern seperti apa, kita sudah paham. Hingga kemudian kita harus pahami model-model penjajahan neo-imperialisme itu seperti apa, agar kita tidak latah mengatakan merdeka, kan seperti itu. Indonesia merdeka. Atau kita terlalu tendensius kepada sebuah ormas atau individu yang mengatakan kita itu belum merdeka, seperti yang disampaikan oleh Bang Rudi tadi itu, sebuah sebuah kritikan, tukang cukur, bahwa kita itu belum, emang kita sudah merdeka kan, ketika disuruh untuk memasang bendera di depan ruku usahanya, dan seperti itu, agar kita tidak dikatakan ini ini kadrun, seperti itu, ini kadrun dan sebagainya, ini tidak cinta Islam, ini tidak NKRI segala macam. Nah, karena tadi, ya, karena kita memang harus melihat ini secara fakta, ya, dan data, dan tentunya kita harus melihat dari sudut pandang kacamata Islam, karena kita seorang Muslim. Kenapa? Ya karena Islam itu negara yang karena Islam itu merupakan agama yang komprehensif dalam ajarannya, mengurus dalam segala hal, tidak hanya masalah ibadah, ritual dan spiritual saja, tapi juga dalam skop yang lebih luas, yaitu pemerintahan negara. Para sahabat pemirsa budiman, bedah Buletin Kafah sore hari yang berbahagia. Jadi pertama kita harus pahami, ya, kita harus pahami bahwa jadi penjajahan itu beda bentuk, beda fisik, dan kemudian gaya penjajahan yang sifatnya modern tadi atau neo-imperialisme itu juga bisa masuk kepada sebuah negara dalam tatanannya, seperti politik, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika sebuah negara terjajah dalam hal ekonomi, maka negara tersebut tidak bisa mandiri dalam menjalankan ekonomi negaranya. Ia harus tunduk dan patuh kepada kepentingan negara yang menjajahnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa
pada hari ini para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga saksikan bersama-sama bahwa negeri-negeri termasuk Indonesia itu tidak terbebas, eh, tidak berdaulat, tidak bisa mandiri dalam menentukan arah nasibnya sendiri. Contohnya dalam bidang ekonomi tadi. Bahkan Indonesia terjerat dalam sebuah lubang, ya, lubang hutang kepada lembaga-lembaga pendonor seperti lembaga internasional IMF dan lain sebagainya. Begitu juga negara-negara yang lain. Patuh dan tunduk terhadap nilai tukar uang seperti dolar dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan masyarakat negeri ini sendiri juga sudahlah kemudian politik pemerintahannya tidak berdaulat, tidak mandiri, terjajah. Masyarakatnya juga demikian. Tentu masyarakatnya lebih terjajah kan seperti itu. Karena masyarakatnya itu adalah orang yang langsung individu yang langsung terdampak atas kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Seperti itu. Kita lihat bersamalah terkait dengan undang-undang contohnya. Undang-undang atau aturan-aturan yang secara langsung efeknya itu tujuan dari pembuatan undang-undang itu kepada individu atau individu masyarakat negara tersebut. Jadi hukum kemudian dibuat oleh orang-orang seperti mereka, yaitu para DPR. Ya, tentu para DPR ini juga, ya, pembuat hukum ini tentu tidak berdaulat, ya, tidak bisa mandiri. Mereka juga ditekan, mereka juga disetir oleh para oligarki, oleh para pengusaha. Itu aturan-aturan itu mengikut pada kepentingan mereka yang menjajah DPR tadi dan lain sebagainya. Jadi semua terjajah. Kalau pemimpin kan, sekup tatanan tertinggi sebuah negara saya terjajah, jadi semua terjajah. Termasuk saya itu terjajah, hostnya terjajah, semua terjajah. Seperti itu. Kita tidak merdeka. Dan pada hari ini kita ingin mewujudkan kemerdekaan yang hakiki. Kita pelajari kemerdekaan yang hakiki seperti apa hingga kemudian kita berusaha untuk mewujudkannya. Kemerdekaan yang hakiki itu adalah ketika sebuah kisah sebelum terjadinya perang Qadisiyah pada 15 Hijriah, itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima tertinggi, mengutus Rabi bin Amir, ya, untuk kemudian mendatangi Persia terkait dengan tujuan mereka datang. Kemudian apa yang dibawa oleh Rabi bin Amir ini terukir pada tinta sejarah yang pada saat ini itu disampaikan di mimbar-mimbar terkait dengan makna merdeka itu apa. Kan seperti itu. Makna merdeka itu apa. Nah, sebelumnya ada juga ayat yang menceritakan, mengkisahkan tentang hal ini. Itu di dalam surah At-Taubah kalau tidak salah, terkait dengan penghamba. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah apa namanya kepada para Panglima Rustum, ya, Panglima Rustum atau Panglima tertinggi pasukan Persia itu. Dan senada ya. Memang semua apa yang disampaikan oleh para sahabat tabi'in itu ketika menjadi utusan itu mengikut sebagaimana keteladanan Rasulullah dalam melakukan delegasi kepada para raja-raja. Beliau itu selalu mengawali tentang ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Rasulullah itu ketika
mengirim surat kepada penduduk Najran itu, beliau selalu mengawali nada dengan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulullahi ila ahli Najran. Dari dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah, ila ahli Najran, kepada penduduk Najran. Amma ba'du, bahwa fa inni ad'ukum ila ibadatillahi min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillahi min wa wilayatil ibad. Bahwa sesungguhnya aku menyuruh kalian untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada selainnya atau kepada hamba, dan menyuruh kalian eh, kepada perlindungan dan kekuasaan Allah, bukan kepada kekuasaan dan perlindungan para hamba. Nah, jadi kuncinya itu ya. Kuncinya itu ud'ukum ila ibadatillah. Aku menyuruh kepada peribadatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, min ibadatil ibad. Dari perbudakan atau peribadatan kepada seorang hamba. Seperti itu. Itu juga disampaikan nada yang sama oleh Rabi' bin Amir kepada Panglima Rustum Persia pada saat menghadap. Seperti itu. Jadi konsep kemerdekaan seperti itu. Kemerdekaan yang hakiki itu telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sejak lama. Seperti itu. Jadi merdeka itu bukan siapa yang paling lantang meneriakkan merdeka atau NKRI harga mati, tidak seperti itu. Tapi dalam bentuk perlakuan, bentuk kecintaannya kepada negaranya. Jadi dalam pandangan Islam sederhana aja ya, sederhana aja. Jadi merdeka itu ya ketika manusia menghamba kepada Allah, meninggalkan penghambaan kepada selain Allah. Itu saja. Tunduk dan patuh dan membebaskan dirinya dari penguasaan-penguasaan selain kepada Allah. Penguasaan kepada makhluk, penguasaan terhadap materi. Karena kan banyak manusia yang sekarang ini tidak merdeka. Tunduk kepada materi, kepada jabatan, tunduk kepada uang, tunduk kepada wanita, kan seperti itu. Tidak materi, tidak merdeka, tapi tunduk pada penjajahan. Nah, disinilah kita pahami bahwa merdeka itu adalah ketika kita mengembalikan posisi kita atau fitrah kita tadi itu sebagai seorang hamba. Nah, sebagai seorang hamba yang dimana hamba itu bakal mengikut kepada tuannya. Karena tuannya paham betul kebaikan untuk hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi hakikat penciptaan manusia, penciptaan jin itu adalah untuk mengabdi, menjadi hambanya Allah. Jadi semua aktivitas kita, semua perbuatan kita, tolak ukurnya itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita perlu aturan. Kita perlu aturan untuk mengatur kehidupan kita ini supaya sesuai dengan fitrah penciptaan tadi itu. Kita tidak serahkan urusan kita kepada manusia. Kita tidak serahkan kepada orang-orang yang serakah di atas sana. Bagaimana mungkin kita bisa menyerahkan urusan kita, hidup kita itu kepada mereka, yang mereka itu sama makan dengan kita, makan nasi, yang mereka itu sama buang air dengan kita, kotoran dan lain sebagainya. Mereka jalan di pasar, kan. Bahkan mereka mungkin lebih hina daripada kita, melakukan segala macam kemaksiatan atas peluang yang lebih besar di atas sana, korupsi dan lain sebagainya. Apakah kita mau dipimpin oleh mereka yang melakukan kemaksiatan? Tentu tidak. Tentu tidak. Kita kembalikan kepada Allah yang menciptakan kita, yang
berhak mengatur kita. Inil hukmu illa lillah. Eh, Kedaulatan dalam membuat hukum, hak dalam membuat hukum itu adalah milik Allah, bukan kepada manusia. Tentu manusia dapat membuat hukum untuk mengatur pada ranah yang sifatnya mubah atau tidak, bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kehalalan dan keharaman. Seperti itu. Kalau kita kemudian eh, masih menghamba, atau ketika kita dalam keterjajahan, itu artinya kita ini sedang menyembah selain Allah. Kita telah menuhankan selain Allah. Ini merupakan syirik besar kan, seperti itu. Yang tidak akan membuat kita masuk surga ketika kita ridho dengan hal itu. Kita mau disetir. Kita mau diatur kepada orang yang eh, pada dasarnya sama dengan kita, dan kemudian dia mengambil hak Allah dalam mengatur. Di dalam surah At-Taubah itu Allah jelaskan mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Isah putra Maryam mereka sembah. Ketika mereka disembah kepada Allah, mereka itu apa namanya? Tidak mengakui, kami tidak melakukan persekutuan, itu persaksian mereka. Itu yang dikatakan oleh Adi bin Hatim ketika beliau itu masih Nasrani. Saya tidak menyembah rahib-rahib saya tidak menyembah apa namanya ulama-ulama kami. Tapi kemudian dijawab lagi oleh Rasulullah SAW. Alaisa tuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa tukhilluna ma harramallahu fatastakhilunahu. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut mengharamkannya? Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian ikut menghalalkannya. Benar kata Adi bin Hatim, seperti itu. Itu berarti artinya kalian telah menuhankan rahib-rahib kalian, ulama-ulama kalian. Itu orang Israel ya. Orang Israel mereka menuhankan, kita saja tidak boleh menuhankan ulama. Yang tentu kalau dalam hal amaliyah, mereka itu adalah orang yang solih. Mereka adalah orang pilihan. Kalau mereka katakan mereka ini adalah anak Tuhan, kan? Karena mereka paling dekat dengan Tuhannya karena ibadah-ibadah yang mereka lakukan, kita itu dilarang. Rasulullah melarang itu. Apalagi dengan kita kemudian menjadikan orang-orang yang ibadahnya belum tentu mereka sholat di atas sana kan, seperti itu. Para DPR itu belum tentu mereka sholat, bahkan ada yang kafir lagi. Itu yang kemudian kita biarkan untuk memimpin kita, dan kita itu percaya dan menjalankan aturan-aturan yang mereka buat di atas sana. Nah, seperti itu. Kita saja tidak boleh menuhankan para ulama kita. Apalagi sampai kemudian kita itu ikut menjalankan apa yang mereka tetapkan, para DPR yang kita tidak tahu kesolihan mereka tadi itu. Bahkan apa ya? Bahkan agama mereka kita tidak tahu seperti apa. Seperti itu. Nah, jadi ini ya, kita harus kembalikan prinsip kemerdekaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya inil hukmu illa lillah, bahwa hukum dalam menetapkan suatu perintah, dengan hukum dalam menetapkan itu harus diserahkan kepada Allah. Seperti itu. Dan amara ila ta'budu illa iya, bahwa Allah itu yang memerintahkan kalian untuk kalian menyembahnya. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk sembah dia dalam segala hal. Bahwa ketika kita melakukan aktivitas kita, mungkin kita memiliki profesi, ya profesi itu tentu tidak boleh menyimpang
tidak boleh menyelisih atas apa yang Allah perintahkan tadi itu. Allah perintahkan kita untuk kemudian menyebar ke seluruh penjuru negeri untuk mencari karunia Allah, rahmatnya Allah, rezekinya Allah. Nah, tentu dalam hal yang mubah sekalipun, yang kebolehan tadi itu, kita tidak boleh menyelisih apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah Allah tetapkan hukumnya. Seperti itu. Jadi, mari kita wujudkan kemerdekaan yang hakiki. Bahwa kemerdekaan hakiki itu adalah kemerdekaan dari penghambaan kepada sesama manusia kepada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tidak cukup pada merdeka secara apa ya, terlepas dari penjajahan fisik, tapi kita juga harus merdeka dalam hal ideologi. Kita terapkan ideologi Islam sebagai asas ideologi negeri kita yang sekuler saat ini, kita campakkan, demokrasi kita campakkan pada ideologi Islam tentunya, dan bersumber kepada Al-Quran dan hadis, bukan kepada undang-undang buatan Belanda KUHP dan undang-undang yang dibuat oleh orang-orang yang belum tahu kesolehannya di atas sana. Nah, jadi itu ya, wallahu alam, yang dapat saya sampaikan dan saya bagi kepada para teman-teman di luar sana, dan saya kembalikan kepada host kita, Bang Rudi, silakan. Alhamdulillah ya. Ya, pemirsa, dimanapun berada, itu tadi penjelasan dari Al-Ustadz kita bahwa kemerdekaan yang hakiki itu sebenarnya adalah kemerdekaan dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dari penjelasan beliau tadi, kita tahu bahwa ternyata negeri ini hanya terbebas dari penjajahan militer, tapi tidak terbebas oleh penjajahan dari sisi ekonomi, politik, dan juga pengaturan-pengaturan sistem tata negara lainnya. Ya, baik. Itu tadi dari beliau. Saya berikan kesempatan kepada peserta, jika ada yang ingin bertanya, bisa angkat tangan. Kalau tidak ada, mungkin saya aja yang nanya Mualim ya. Boleh. Soalnya kita masih Boleh, ya boleh. masih ada waktu gitu Mualim. Jadi daripada Ya, cepat ya, kali nanti tapi kita habiskan. Kita ya, habiskan kan tapi nggak enak Bang, juga ya. jangan banyak-banyak Bang. Kata orang Medan sikit Ya, sedikit aja lah. Ini aja. Jadi secara secara militer kan tadi memang kita sudah tidak terjajah gitu kan. Itu kan realita. Tapi bagaimana cara kita menyadarkan saudara-saudara kita bahwa kita itu hanya gitu. Karena kan memang pada dasarnya kita memang hanya terbebas dari penjajahan militer. Tapi penjajahan lain kan kita masih. Misalnya undang-undang kita itu ya, undang-undang kita kan undang-undang dibuat Belanda. Belanda kan kemarin menjajah. Nah, undang-undang itu dipakai oleh pemerintah kita kan begitu. Dengan tanda kutip berarti pemerintah kita menggunakan undang-undang Belanda untuk menjajah kita kan begitu. Bagaimana menjelaskan ke masyarakat bahwa kita ini baru fisiknya aja loh yang merdeka, begitu. Apa dulu Muslim? Ya, tentu untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat umum ya, masyarakat umum, kita harus eh, menyamakan ya, menyamakan persepsi dulu kepada masyarakat bahwa kita tarik dulu. Kalau masyarakatnya itu adalah masyarakat yang kemudian dia sekuler, rasanya agak berat, rasanya agak berat. Tapi kalau dia memang sudah ada ketertarikan dengan Islam, bahwa mengakui Islam itu adalah sebagai agama yang layak untuk memimpin kehidupan kita, tentu akan lebih mudah untuk menyampaikannya. Kan seperti itu. Jangan sampai kemudian debat ini berujung pada tadi tendensi yang berlandaskan hawa nafsu, kan seperti itu. Kita itu menyampaikan fakta, kita menyampaikan data, dan kemudian eh, diperkuat dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Tapi dia menjawabnya dengan
nafsu, tentu nggak dapat. Untuk menyampaikan hal ini, tentu kita bakal menghadapi dinamika yang beragam ya di kalangan masyarakat. Kalau seperti itu, tentu akan sangat sulit tentunya, sangat sulit. Mungkin bisa berawal dari apa ya? Dari opini yang terus disampaikan hingga kemudian opini itu menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah maklumat bagi mereka terkait dengan memahami fakta yang telah terjadi. Nah, tentu setelah mereka ada ketertarikan, pemahaman hingga kemudian mereka juga ikut bersama-sama mewujudkan kemerdekaan yang hakiki itu, iya perlu kita tadi itu ajak mereka dalam sebuah majelis-majelis yang sifatnya taskib, ya kan, pembinaan rutin kan seperti itu. Mungkin seperti itu, Bang. Iya, ya karena susah kalau kita menganggap kalau dia masih belum menganggap kita menganggap kita belum merdeka, dia udah merdeka memang susah memang ya mulai ya kan. Nah, jadi memang harus disamakan dulu persepsinya tentang kemerdekaan itu. Ini ada Betul. pertanyaan lagi, Malim. Pertanyaannya, apa hukum merayakan kemerdekaan Ustadz Senin nanti, Ustadz? Atau bagaimana memaknai peringatan kemerdekaan tanggal 17 nanti ya, Ustadz? Ada pertanyaannya, Mas. Hukum merayakan kemerdekaan 17 Agustus ya, hari Senin nanti. Dan untuk apa ya, untuk hukumnya ya, sebenarnya kalau itu merupakan apa ya, bentuk syukur sebenarnya. Kita cara untuk eh, bersyukur itu macam-macam ya. Cara bersyukur itu macam-macam. Jadi tergantung dengan Allah itu kasih apa ke kita. Jadi bentuk syukurnya itu macam-macam. Kalau kita Allah kasih rezeki, mungkin bentuk syukur kita itu mungkin bisa sedekah, kan seperti itu. Kita bisa berimpak, bisa berwakaf. Bentuk syukur kita ketika kita dikaruniai anak, mungkin bentuk syukur kita itu kita bisa berazam untuk menjadikan anak ini jadi anak yang solih. Nah, termasuk bentuk syukur kita ketika kita sudah dimerdekakan dalam hal penjajahan fisik, tentu kita bisa saja ya eh, bereuforia dengan mengadakan perlombaan-perlombaan. Tentu perlombaan itu tidak melanggar hukum syara, apa yang telah Allah tadi itu perintahkan, apa yang telah Allah tetapkan. Contohnya perayaan-perayaan 17 Agustus ini kan kita lihat banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi. Seperti tadi itu adanya unsur judi, bahkan MUI telah mengatakan telah memfatwakan bahwa hadiah yang diambil dari registrasi itu kan hukumnya haram. Itu tidak boleh. Tapi itu dilakukan oleh panitia 17-an kan seperti itu. Dan kemudian tidak menutup aurat para pesertanya kan seperti itu. Dan kemudian terjadinya ikhtilat, campur baur dan lain sebagainya. Tentu ini yang dilakukan oleh masyarakat awam ya dalam pelaksanaan 17 Agustusan. Dan karena terjadi banyak keharaman, tentu kita yang paham kita tidak boleh ikut dalam perayaan itu. Karena kita bakal masuk kepada atau ridho dengan keharaman tersebut, dengan kemaksiatan tadi. Seperti itu. Termasuk tadi itu kalau kalau Bang Rudi didatangin panitia 17 Agustusan minta sumbangan, meminta sumbangan 17 Agustusan, kalau Bang Rudi ngasih iuran tadi itu berarti Bang Rudi ikut ikut andil dalam tadi itu memeriahkan. Nah, artinya ikut sumbangsi keharuman tadi itu haram hukumnya. Tentu dalam hal ini haram ya, hukumnya haram merayakan kemerdekaan yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, gitu kan. Apa fakta yang terjadi itu banyak keharuman, maka haram kita untuk mengikutinya. Kecuali ya, kecuali mungkin kita punya komunitas sendiri yang paham-paham, gitu kan, yang sudah ngaji, kita buatlah seperti itu bentuk merayakan 17 eh, ikut apa namanya bentuk syukur dalam kemerdekaan ini dengan cara apa? Dengan cara tadi buat kajian contohnya.
bahwa kemerdekaan ini bukan kemerdekaan yang hakiki. Gitu. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi kan keren ya kan. Dia buat perayaan 17 Agustusnya dengan buat kajian tablik akbar. Kan seperti itu. Wallahu a'lam. Seperti itu Bang ya. Sebentar ada malamnya. Eh, apa lagi nih? Ini pertanyaan nambah lagi ya, Malim. Ini pertanyaan terakhir lah ya. Soalnya kita 5 menit lagi, 4 menit lagi kita sudah habis. Jadi setelah ini tidak ada lagi bertanya ya, pemirsa. Bentar biar saya bacakan. Yang ini perayaannya syar'i Ustaz, tidak ikhtilat dan nutup aurat, cuman yang ngerayain kemerdekaan gitu. Tapi bukan istighosa. Nah, itu bagaimana lagi? Tetap mungkin perayaannya itu sifatnya mungkin ya apa ini maksudnya? Saya pun bingung juga. Perayaan itu sifatnya bersenang-senang kah, lomba juga kah, atau ya kumpul-kumpul aja. Cuman intinya itulah mungkin. Mungkin kegiatan-kegiatan itu tidak diisi oleh ya itu tidak ikhtilat, tidak apa menutup aurat begitu Zat. Itu kayak mana kalau perayaannya seperti itu? Pendapat yang saya pahami bahwa boleh karena perayaan itu kan hukumnya mubah ya. Boleh. Terkait dengan eh, atas dasar apa kita merayakan itu. Kalau kita merayakan sesuatu rahmat Allah, ini kan penjajahan ini penjajahan secara fisik ini kan tadi atas rahmat Allah. Ini nikmat Allah ini kita harus syukuri. Kan seperti itu. Kita bisa melakukan sebuah perayaan-perayaan dalam bentuk tadi itu mensyukuri dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dibebaskan dari penjajahan. Tapi tadi tidak mengkaburkan ya. Kemudian tidak mengkaburkan bahwa kemerdekaan ini bukan sesuatu yang harus bukan bukan hal yang sudah mentok ya kan. Tidak puas dengan eh, kemerdekaan dari penjajahan fisik yang ada sekarang ini kan kita memang terlepas dari penjajahan fisik, tapi tidak terlepas dari penjajahan ideologi atau neo imperialisme tadi itu. Kita belum selesai ini. Nah, jangan kemudian kita sudah merayakan ini, kemudian kita sudah tidak berjuang dalam mewujudkan kemerdekaan yang hakiki itu kan salah. Kalau kemudian kita buat ini eh, sebagai apa namanya seremoni sesuatu yang pencapaian tertinggi, nah itu tidak benar. Ini bukan sesuatu yang harus kemudian eh, dibangga di apa namanya, bukan sesuatu hal yang menjadi titik akhir perjuangan ketika kita setelah melakukan perayaan ini kan seperti itu. Kalau dari tadi ya, kalau perayaannya syar'i seperti yang ditanyakan tadi tidak ikhtilat, dia menutup aurat, tidak ada unsur gharar di situ, judinya itu boleh-boleh saja menurut pendapat yang saya pahami. Tapi tadi ya tidak kemudian mencukupkan diri pada eh, kemerdekaan atas penjajahan secara militer atau fisik tadi. Allah alam. Insya Allah tetap berjuang. Alhamdulillah. Mungkin lomba ini masuk tadi lomba bakar bakso mungkin ya, bakso bakar, siap dibakar. Siapa yang duluan menang, dia yang makan, gitu. Nah, itu bisa mungkin ya salah satu alternatif syar'i ya kan, lomba bakar bakso. Nah, oke, terima kasih kepada Al Ustadz sudah di Pradana juga pada pemirsa. Ayo lomba makan nasi Padang rupanya ya Ustadz, yang syar'i itu, kan gitu. Jadi ya terima kasih kepada para peserta yang telah hadir, baik yang di offline dan online. Semoga dengan hadirnya kita ini, semoga menambah pemahaman kita dan juga semakin memberikan kita giroh untuk menyadarkan para saudara-saudara kita bahwa ya kemerdekaan itu memang harus diperjuangkan secara hakiki. Nah, akhirul kalam, saya tutup juga majelis kita ini dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Ya, kepada pemateri dan semuanya, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.